Oke, assalamualaikum, halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diberi rezeki yang tak terhingga. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul AI tahun 2001 yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Film bergenre fiksi ilmiah ini pada dasarnya menceritakan sebuah robot anak kecil yang bernama David. Dengan kecerdasan buatan atau AI, David diprogram untuk menyayangi seorang ibu yang bernama Monica. Namun konflik berawal ketika anak asli dari Monica yang bernama Martin kembali sembuh dari penyakitnya. Monica pun mulai lebih memperhatikan Martin daripada David yang hanya sebuah robot dengan kecerdasan buatan. Dan dari sinilah David yang diprogram memiliki sebuah kecemburuan dan impian, mulai mencari sosok peri biru dalam dongeng Pinocchio agar dapat menjadikannya sebagai anak kecil sungguhan untuk mendapat kembali kasih sayang dari Monica. Akankah robot David bisa menjadi seorang anak kecil sungguhan setelah bertemu dengan peri biru? Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Zaman setelah tudung es meleleh akibat gas rumah kaca yang menyebabkan kota-kota di pesisir dunia tenggelam, ratusan juta orang mengalami kelaparan di negara-negara miskin. Sedangkan di beberapa negara maju tingkat kehamilan dibatasi untuk menyetabilkan ekonomi. Maka dari itu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni menciptakan sebuah teknologi robot yang tidak pernah lapar dan tidak pernah lelah untuk membantu urusan manusia. How did that make you feel? Angry? Shocked? I don't understand. Salah seorang pria bernama Profesor Allen Hobby yang merupakan CEO dari perusahaan Cybertronic atau perusahaan pengembang teknologi robot menyarankan untuk membangun sebuah robot anak kecil yang bertujuan sebagai pengganti anak yang dapat menyayangi pemiliknya. Seperti halnya kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, robot tersebut nantinya akan dengan tulus menyayangi pemiliknya. Namun salah seorang perempuan bertanya kepada Profesor Hobby, jika robot bisa menyayangi manusia dengan tulus, apa timbal balik dari manusia tersebut kepada robot itu sendiri? Untuk beberapa saat Profesor Hobby ngehuleng tarik karena tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. It's a moral question, isn't it? Dua 20 bulan kemudian, scene beralih kepada seorang pasangan bernama Henry dan Monica. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat anaknya diinkubasi. Setelah mereka sampai, Monica membacakan sebuah dongeng kepada anaknya. Anaknya sendiri mengalami penyakit menular yang langka namun tidak dijelaskan secara detail dalam film ini. Tapi yang pasti dirinya sedang dalam kondisi sekarat dan hidupnya tidak akan lama lagi. Sementara Profesor Hobby bersama karyawannya baru saja menyelesaikan proyek pembuatan robot anak kecil. Dan robot tersebut akan disewakan kepada keluarga Henry. I'll see him. Kemudian robot itu pun dikirim ke rumahnya. I like your floor. Henry sengaja menyewa robot anak kecil bernama David untuk menggantikan anaknya yang akan meninggal. Karena di masa tersebut tingkat populasi manusia dibatasi. Maka dari itu jika anak mereka meninggal, mereka akan berpikir kembali untuk memproduksi seorang bocil lagi. Awalnya Monica tidak setuju dan sangat marah jika anaknya harus digantikan oleh sebuah robot dengan kecerdasan buatan. Accept this! There is no substitute for you! To take him back. How are you thinking? I'll do whatever you want me to do. Namun pada akhirnya Monica pun mencoba untuk menerima David sebagai anaknya. David pun mulai menyesuaikan tingkah laku dari Henry dan Monica. Sampai akhirnya Monica mencoba melupakan anaknya yang sedang diinkubasi dan menerima David sebagai anaknya sendiri. Dengan membacakan sebuah protokol tercetak yang dibuat untuk mengaktifkan kecerdasan buatan sebagai anak kecil seutuhnya, David akan menyayangi dan menganggap Monica sebagai ibunya sendiri. David? Monica? What did you call? Ketika hendak pergi, Monica memberikan sebuah robot beruang bernama Teddy milik anaknya waktu dulu. Dan nantinya si Teddy ini akan menemani David berpetualang. Hello, Daddy. Hello, David. Singkat cerita, Monica mendapat sebuah telepon dari Henry yang memberitahukan bahwa Martin atau anaknya bisa disembuhkan dan akan dibawa pulang dari masa inkubasinya. Hello, Henry? What is it? Okay. Lalu pada keesokan harinya, Martin pun pulang dan Monica memperkenalkan David kepadanya. This is Martin.
This is my son. Ekspresi wajah David yang awalnya ceria kini mulai datar dan merasakan keanehan akan kedatangan Martin. Seiring berjalannya waktu, Martin kembali sehat meskipun harus menggunakan alat bantu berjalan. Dan ia juga mulai akrab dengan David layaknya seorang kakak beradik. Kemudian Martin memberikan sebuah buku kepada Monica untuk dibacakan dan berharap David akan menyukainya. David's going to love it. Ternyata isi buku tersebut adalah sebuah cerita dongeng dari Pinocchio, di mana sebuah boneka kayu yang dapat menjadi anak kecil sungguhan berkat sihir dari peri biru. Pinocchio, you will find him hanging on a nail. He is made of nice dry wood and I'm sure he will make a nice fire. Cerita tersebut berlanjut sampai ketika Martin hendak tidur. Dan David yang mendengarkan dongeng tersebut merasa senang karena dalam kecerdasan buatannya mulai tumbuh sebuah impian untuk menjadi seorang anak kecil sungguhan. Lalu pada keesokan harinya, ketika sedang makan, Martin memprovokasi David untuk melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh sebuah robot, yaitu memakan makanan manusia. Karena sebelumnya David tidak diperbolehkan untuk memakan makanan manusia atau jaringan di dalam tubuhnya akan hancur. Namun di sini David yang melihat tingkah laku dari Martin mulai menirukan apa yang dilakukannya dengan absurd. Does he eat? Sampai akhirnya muka David berubah menjadi tidak karuan. Lalu setelah itu David dibawa ke Cybertronic untuk diperbaiki. You made a mess of yourself. Monica yang khawatir kepada David terus-menerus memegang tangannya sampai akhirnya memicu kecemburuan pada Martin. If you do something really special for me, Kemudian pada malam harinya, Martin kembali memprovokasi David untuk melakukan suatu hal yang akan menjebaknya. Martin mengatakan kepada David bahwa jika ia berhasil mendapatkan seikat rambut milik Monica, maka Monica akan sangat menyayanginya. David awalnya tidak ingin melakukan hal tersebut, namun David yang sangat ingin mendapatkan kasih sayang dari Monica, akhirnya mempercayai dan melakukan apa yang Martin katakan. David! Dan David pun berhasil memotong rambut milik Monica. Namun Monica dan Henry terbangun lalu memarahi David. Kemudian rambut tersebut terjatuh di hadapan Teddy. Dan pada keesokan harinya, ketika Martin sedang merayakan hari ulang tahun bersama teman-temannya, David datang memberikan sebuah kado kepada Martin. Kemudian salah seorang teman Martin mempermainkan David karena robot David memiliki fisik yang mirip sekali dengan manusia. Does he have DOS? Untuk itu teman Martin mengetes interaksi dari David ketika merasakan rasa sakit. let me go! Mom! Mom! Henry! Apa yang dilakukan oleh teman Martin sangat fatal sekali. David hampir membunuh Martin karena dirinya sangat amat ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Namun pada akhirnya Martin berhasil diselamatkan oleh Henry dan satu orang pria. Setelah itu Monica menjumpai David di kamarnya dengan wajah yang sangat sedih. Monica menangis ketika melihat hasil lukisan David yang menggambarkan kasih sayang kepada dirinya dan keluarganya. Lalu Monica mengajak David untuk pergi ke suatu tempat di keesokan harinya, dan David pun merasa senang akan hal itu. Thank you, Mommy. Pada keesokan harinya, mereka pun pergi ke tempat tujuan. Setelah sampainya di tempat, David merasa bersemangat dan sangat senang karena ia kira mereka akan bersenang-senang di sana. Namun sayangnya, ekspektasi selalu tidak sesuai dengan kenyataan. Monica mengatakan bahwa ia akan meninggalkan David di tempat tersebut bersama dengan Teddy. Hal itu dikarenakan insiden-insiden ketidaksengajaan David yang menimbulkan rasa cemas dari diri Henry dan Monica. Seharusnya David dikembalikan ke perusahaan Cybertronic di mana Henry pertama kali mendapatkannya. Namun jika David dikembalikan, maka perusahaan akan memusnahkannya karena dianggap sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Maka dari itu David dibuang di alam lepas oleh Monica. David sangat sedih dan mengira bahwa karena ia bukan anak sungguhan seperti Martin, itu sebabnya Monica membuang David. Lalu Monica pun pergi meninggalkan David bersama Teddy dan tidak pernah kembali.
Kemudian scene beralih kepada sebuah robot fuckboy bernama Joe. I'm afraid of what you've done. Is this your first time with something like this? Robot Joe sendiri diprogram untuk menjadi pemuas nafsu perempuan. Sementara Davy dan Teddy berusaha mencari peri biru kemanapun ia pergi. Lalu tak lama kemudian datang sebuah truk besar yang mengangkut rongsokan robot yang telah dihancurkan. Diiringi dengan robot-robot yang memiliki luka fisik pada dirinya, para robot tersebut mengganti bagian tubuh yang hancur dengan yang cocok dari rongsokan. Ketika sedang sibuk mencari bagian-bagian tubuhnya, tiba-tiba datang balon udara berbentuk bulan yang dikendalikan oleh manusia. Mereka semua bertugas untuk membasmi para robot ilegal tanpa pemilik yang masih berkeliaran di wilayah tersebut. Mereka mengeluarkan 3 mamang ojek yang ditugaskan untuk memburu para robot ilegal. Ketika sedang bersembunyi di sebuah bangunan, ketiga mamang ojek berhasil menemukan para robot dan menangkapnya dengan sebuah tali. Sementara Joe sudah tertangkap terlebih dahulu oleh mereka. Sedangkan Davy dan para robot rongsokan akhirnya dibawa oleh balon udara ke tempat pameran untuk dihancurkan. Lalu David terpisah dengan Teddy yang terjatuh dari tali tersebut. I'll break, David.